Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, Dewan Juri kami yang terhormat, serta tim oposisi yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Marsha Zanafisa yang hari ini akan berperan menjadi Perdana Menteri. Sebagai Perdana Menteri, saya berdiri di sini untuk mendukung mosi hari ini, yaitu Dewan ini menyesalkan pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Pertama-tama saya jelaskan apa yang kami maksud dengan menyesal. Ini bukan berarti kami mengabaikan kontribusi positif PBB, melainkan kami menekankan bahwa pembentukan PBB dalam bentuknya yang sekarang lebih banyak mendatangkan kerugian daripada kebaikan. Argumen pertama, gagal dalam mencapai perdamaian dan mencegah konflik. Tujuan utama PBB sebagaimana tercantum dalam piagamnya adalah untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Namun selama beberapa dekade, PBB berulang kali gagal mencegah konflik besar. Contohnya seperti genosida Rwanda, perang Bosnia, dan konflik yang masih berlangsung di Palestina, menunjukkan ketidakmampuan PBB untuk melakukan intervensi yang efektif. Dalam kasus-kasus ini, PBB bertindak terlalu lambat atau tidak mampu bertindak sama sekali karena adanya kebuntuan politik internal. Argumen kedua, distribusi kekuasaan yang tidak adil. Anggota tetap Dewan Keamanan seperti Cina, Rusia, Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis memegang kekuasaan yang tidak seimbang dalam menentukan respon global terhadap krisis. Sistem veto memastikan bahwa tidak ada tindakan yang bisa diambil jika salah satu dari negara ini tidak setuju. Jika secara fundamental tidak demokratis dan tidak mencerminkan bentuk pemerintah global yang ditentukan oleh segelintir kekuasaan besar. Struktur PBB melanggengkan warisan kolonial di mana keputusan mengenai nasib negara-negara kecil dibuat oleh beberapa negara besar, sehingga seringkali suara mereka tidak terdengar atau diabaikan. Argumen ketiga, respon yang tidak efektif terhadap krisis global. Birokrasi PBB lamban dan tidak efektif. Contoh nyata adalah krisis iklim yang saat ini kita alami. Meskipun PBB telah menyelenggarakan berbagai konferensi dan negosiasi iklim, hasilnya sebagian besar gagal menghasilkan tindakan yang mengikat dan dapat didekatkan. Perubahan iklim adalah salah satu ancaman terbesar bagi umat manusia, namun mekanisme PBB tidak cukup memadai untuk mengatasinya. Seringkali hanya menjadi platform untuk janji kosong dan komitmen yang tidak mengikat. Sebagai kesimpulan, meskipun Perserikatan PBB didirikan dengan niat mulia, struktur yang cacat dan ketidakmampuan dalam mengatasi konflik dan krisis global membuktikan bahwa PBB bersifat simbolis daripada fungsional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, Dewan Juri kami yang terhormat, staf tim pemerintah yang kami hormati, perkenalkan nama saya Marsha Zanafisa berperan sebagai pemimpin oposisi. Sebagai pemimpin oposisi, saya dengan tegas menolak mosi bahwa Dewan ini menyesalkan pembentukan Perserikatan PBB. Alih-alih menyesal, kita seharusnya merayakan pencapaian PBB dan mengakui perannya sebagai pemain yang tak tergantikan dalam diplomasi global, revolusi konflik, dan bantuan kemanusiaan. Argumen pertama, platform global untuk diplomasi dan dialog. PBB telah menyediakan platform unik di mana negara-negara dari berbagai ukuran dan kekuatan dapat terlibat dalam dialog dan diplomasi. Tanpa PBB, tidak ada ruang netral di mana negara-negara dapat bernegosiasi, menyelesaikan sengketa, atau membangun aliansi dalam masalah global. PBB memberikan negara-negara kecil suara di panggung global, memberikan mereka sarana untuk menyampaikan kekhawatiran dan kebutuhan mereka, yang sebaliknya akan diabaikan dalam perjanjian bilateral. Argumen kedua, bantuan kemanusiaan dan program pembangunan. Melalui berbagai badan seperti UNICEF,
Organisasi Kesehatan Dunia WHO dan Program Pangan Dunia WFP, PBB memainkan peran penting dalam memberikan bantuan kemanusiaan dan mendorong pembangunan di wilayah-wilayah yang kurang beruntung. Dalam konteks pandemi COVID-19, WHO bekerja tak melelah untuk mengkoordinasi respons global, memfasilitasi distribusi vaksin dan sumber daya yang penting. Tanpa PBB, jutaan orang di wilayah krisis tidak akan memiliki akses ke bantuan penyelamat jiwa. Argumen ketiga, kerjasama global dalam tantangan bersama. Dunia ini menghadapi berbagai tantangan yang melampaui batas negara-negara, seperti perubahan iklim, pandemi, terorisme, dan lainnya. PBB menyediakan kerangka yang diperlukan bagi negara-negara untuk bersatu dan menemukan solusi kolektif terhadap masalah-masalah ini. Sebagai contoh, Perjanjian Paris di bawah kerangka kerja PBB tetap menjadi upaya global paling komprehensif untuk melawan perubahan iklim. Meski belum sempurna, ini mencerminkan pengakuan komunitas internasional bahwa kolaborasi sangat penting untuk menyelesaikan krisis global. PBB adalah fasilitator utama kerjasama ini dan membugarkan atau selesai pembentukannya adalah hal yang terburu-buru. Sebagai kesimpulan, meskipun PBB tidak sempurna, mengatakan bahwa kita menyesal atas pembentukannya sama dengan mengabaikan manfaat besar yang telah dibawanya dalam diplomasi internasional, bantuan kemanusiaan, dan kerjasama global. Daripada menyesal, kita harus fokus pada reformasi dan penguatan institusi ini untuk menghadapi tantangan masa kini. Sekian dari saya. Jika ada salah kata atau kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.